SEM dengan Smart Plus. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang perlu kita ketahui, apa itu SEM dan apa itu Smart Plus? Structural Equation Modeling atau SEM adalah alat analisis statistik yang semakin populer. SEM adalah gabungan dari analisis faktor dan analisis regresi. Sedangkan Smart Plus adalah aplikasi olah data. Smart Plus merupakan software komputer yang digunakan untuk menganalisa data melalui pendekatan Frequency Based atau SEM, atau biasa disebut dengan partial least square atau lebih dikenal dengan PLS. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan berikut. Para ahli metode peneliti mengelompokkan SEM menjadi dua pendekatan yang pertama disebut sebagai Coverage Based atau SEM (CBSEM) dan pendekatan lainnya adalah Variance Based SEM atau yang lebih dikenal dengan Partial Least Square PLS. Untuk melakukan analisis dengan menggunakan CBSEM, maka software yang sering digunakan adalah Amos dan Mistral. Sedangkan PLS software yang sering digunakan adalah Smart PLS, Word PLS, dan XLStat. Mengapa menggunakan PLS? PLS menggunakan metode bootstrapping atau pengadaan secara acak. Oleh karenanya, asumsi normalitas tidak akan menjadi masalah bagi PLS. Perbedaan PLS dengan CBSM, yang pertama, hal utama yang membedakan antara PLS dan CBSM adalah tujuan dari penggunaan metode. Tujuan dari penggunaan PLS adalah melakukan prediksi. Prediksi yang dimaksudkan adalah prediksi hubungan antara konstruk, sedangkan CBSM lebih ditunjukkan sebagai metode untuk melakukan konfirmasi teori. Yang kedua, berdasarkan asumsi statistiknya, PLS digolongkan menjadi non-parametrik, sedangkan CBSM lebih kepada normal distribution dan independent observation atau parametrik. Yang berikut pengertian partial least square. Partial least square adalah suatu teknik statistik multivariat yang bisa untuk menangani banyak variabel respons serta variabel explanatory sekaligus. Analisis ini merupakan alternatif yang baik untuk metode analisis regresi berganda dan regresi komponen utama, karena metode ini bersifat lebih robust atau kebal. Menurut Wald, PLS adalah metode analisis yang powerful sebab tidak didasarkan pada banyak asumsi atau syarat, seperti uji normalitas dan multikolinealitas. Metode tersebut mempunyai keunggulan tersendiri, antara lain, data tidaklah harus berdistribusi normal multivariat. Bahkan indikator dengan skala data kategori, ordinal, intervalal, sampai rasio dapat digunakan. Keunggulan lainnya adalah ukuran sampel yang tidak harus besar. Selanjutnya, penemu PLS. PLS pertama kali dikembangkan oleh Herman O.A. Wald dalam bidang ekonometrik pada tahun 1960. Kelebihan dari partial least square yang penting adalah dapat menangani banyak variabel independen. Bahkan meskipun terjadi multikolinearitas di antara variabel-variabel independen, algoritma standar untuk menghitung komponen atau faktor PLS adalah nonlinear interactive partial least square atau disingkat NIPALS, yang pertama kali dikembangkan oleh Herman Wald pada tahun 1966. Selanjutnya, penemu PLS.
PLS pertama kali dikembangkan oleh Herman A. Wald dalam bidang ekonometrik pada tahun 1960. Kelebihan dari partial least square yang penting adalah dapat menangani banyak variabel independen, bahkan meskipun terjadi multikolinitas di antara variabel-variabel independen. Algoritma standar untuk menghitung komponen atau faktor PLS adalah nonlinear iterative partial least square atau disingkat NIPALS yang pertama kali dikembangkan oleh Herman Wald pada tahun 1966. Ide dasar dalam algoritma ini adalah mengestimasi parameter T dan U dengan suatu proses iteratif dari regresi least square. Tujuan partial least square, walaupun partial least square digunakan untuk mengkonfirmasi teori, tetapi dapat juga digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara variabel laten. Partial least square dapat menganalisis sekaligus konstruk yang dibentuk dengan indikator refleksif dan indikator formatif, dan hal ini tidak mungkin dijalankan dalam structural equation model atau SEM karena akan terjadi univariate model. PLS mempunyai dua indikator dalam pengembarannya, yaitu model indikator refleksif dan model indikator formatif. Model indikator refleksif sering disebut juga Purpichl factor model, di mana covariance pengukuran indikator dipengaruhi oleh konstruk laten atau mencerminkan variasi dari konstruk laten. Model refleksif mencerminkan bahwa setiap indikator merupakan pengukuran kesalahan yang dikenakan terhadap variabel laten. Arah sebab akibat ialah variabel laten ke indikator. Dengan demikian, indikator-indikator merupakan refleksi variasi dari variasi laten. Pada model refleksi, konstruk unidimensional digambarkan dengan bentuk elips dengan beberapa anak panah dari konstruk ke indikator. Model ini menghipotesiskan bahwa perubahan pada konstruk laten akan dipengaruhi perubahan pada indikator. Model indikator refleksif harus memiliki internal konsistensi. Oleh karena semua ukuran indikator diasumsikan semuanya valid. Indikator yang mengukur suatu konstruk, sehingga dua ukuran indikator yang sama reliabilitasnya dapat sering dipertukarkan. Walaupun reliabilitas atau Kronberg LP suatu konstruk yang rendah jika hanya ada sedikit indikator, tetapi validitas konstruk tidak akan berubah jika suatu indikator dihilangkan. Model indikator formatif. Model indikator formatif tidak mengasumsikan bahwa indikator dipengaruhi oleh konstruk, tetapi mengasumsikan semua indikator mempengaruhi single konstruk. Arah hubungan kausalitas mengalir dari indikator ke konstruk laten dan indikator sebagai grup secara bersamaan, menentukan konsep atau makna empiris dari konstruk laten. Model hubungan formatif ialah hubungan sebab akibat berasal dari indikator menuju ke variabel laten. Hal ini dapat
terjadi jika suatu variabel laten didefinisikan sebagai kombinasi dari indikator-indikatornya. Dengan demikian, perubahan yang terjadi indikator-indikator akan tercermin pada perubahan variabel latennya. Oleh karena diasumsikan bahwa indikator mempengaruhi konstruk laten, maka ada kemungkinan antara indikator saling berkorelasi. Tetapi model formatif tidak mengasumsikan perlunya korelasi antar indikator atau secara konsisten, bahwa model formatif berasumsi tidak adanya hubungan korelasi antar indikator. Karenanya, ukuran internal konsistensi reliabilitas atau COSBAS-LP tidak diperlukan untuk menguji reliabilitas konstruk formatif. Kausalitas hubungan antara indikator menjadi rendah nilai validitasnya hanya karena memiliki internal konsistensi yang rendah atau COSBAS-LP. Untuk menilai validitas konstruk, perlu dilihat variabel lain yang mempengaruhi konstruk laten. Jadi untuk menguji validitas dari konstruk laten, peneliti harus menekankan bahwa nomological dan atau criterion related validity. Adapun implikasi lain dari model formatif adalah dengan menghilangkan satu indikator dapat menghilangkan bagian yang unik dari konstruk laten dan merubah makna dari konstruk. Fungsi partial-least square kalau dikelompokkan secara awam ada dua, yaitu inner model dan outer model. Outer model itu lebih ke arah uji validitas dan realitas, sedangkan inner model itu lebih ke arah regresi, yaitu menilai pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Sekian pembahasan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.